Assalamualaikum, inilah channel Cetim Tim. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Like, komen, bagikan ke sosial mediamu, dan tonton sampai selesai. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang kue kaleng. Yang kini banyak macam ragamnya ya. Kalau dulu kan kita mengenal kue kaleng itu cuman satu bentuk itu aja, yang kotak tinggi gitu ya. Yang dulu saya sukanya itu, paling suka dengan kue kaleng tersebut, yaitu wafernya yang paling dicari, yang ada bungkus, masih dibungkus plastik di dalamnya gitu ya, atau kue coklatnya. Nah, kalau sekarang kan kue kaleng bervariasi, nggak kayak dulu cuman itu aja ya, gak banyak pilihan. Sekarang dari segi bentuk ada yang bulat, tinggi, pipih, gitu ya, lebar. Juga dari segi isi sekarang banyak macamnya, bervariasi, ada yang bermacam-macam, ada yang satu jenis cuma wafer aja atau kue coklat aja, atau ya sekarang lebih banyak pilihan tentunya ya. Nah, saya ingat tuh waktu dulu, waktu saya kecil gitu ya, kalau lebaran Idul Fitri itu kan itu sangat identik kue kaleng itu. Itu suatu kebanggaan tersendiri kalau kue kaleng tersebut ada gitu. Nah, biasanya pas hari lebaran tersebut, orang kota yang pulang kampung atau mudik gitu ya, salah satu yang cukup fenomenal zaman dulu tuh oleh kota itu kue kaleng merah gitu ya, yang dominan, kotak gitu tinggi, yang ada keluarga ibu beserta anak laki-laki dan perempuannya yang sedang menikmati minum teh, ditemani biskuit. Yang itu tuh ayahnya nggak ikut serta. Mungkin kalau zaman dulu ayahnya yang moto gitu ya, positif thinkingnya, karena dulu kan pakai kamera, nggak kayak sekarang harus bisa selfie juga, jadi ya, jadi yang moto bisa ikutan gitu. Nah, si ayahnya itu sampai sekarang masih misteri, apalagi tugas luar kota, apalagi kemana gitu ya, nggak ada yang tahu. Nah, yang pasti namanya oleh-oleh kue kaleng tersebut masih disegel. Nah, kalau kita beli bubur gitu ya di pinggir jalan, kan suka ada tuh kerupuknya tuh suka disimpan di kue kaleng tersebut gitu. Nggak tahu kenapa itu udah khas banget dari dulu gitu. Kerupuk untuk bubur atau lontong atau kupat gitu disimpannya di kue kaleng kotak tinggi gitu. Nah, kalau kita silaturahmi berkunjung ke saudara di kampung, terutama kesepuhan atau saudara kerabat keluarga yang usianya sudah cukup lanjut gitu, kan biasanya tuh disediain suguhan yang wadahnya tuh dari kue kaleng bekas. Kalau dibuka kue kaleng tersebut suka bikin kita nebak-nebak isinya apa gitu, penasaran gitu. Tapi itulah enaknya berkunjung silaturahmi ke saudara gitu ya, terutama di kampung gitu. Yang kue kaleng bekas tersebut isinya itu bisa bermacam-macam kue yang sulit sekali kita temukan di kota. Bisa rangginang, kue kelapa, kue ali agrem, atau burayot gitu. Dan berbagai macam kue khas daerah gitu ya, yang kadang hanya bisa ditemukan ketika hajatan ataupun lebaran gitu. Yang jelas-jelas itu, yang pasti itu khasnya itu handmade, yang bukan buatan pabrik gitu, jadi ham industri gitu, bukan ham industri ya, kayak buatan orang rumah aja gitu. Nah, itulah nikmatnya silaturahmi ya, kita bisa merasakan khasnya suatu makanan di daerah tersebut. Nah, kembali lagi kita bahas kaleng. Ada banyak istilah ya untuk kaleng itu, kayak semacam peribahasa atau istilah gitu, kayak semacam bukan kaleng-kaleng, atau artinya nggak sembarangan, patut diperhitungkan, atau kayak bahasa anak milenial sekarang tuh wow gitu ya, keren pokoknya. Ada juga yang namanya surat kaleng, yaitu surat yang nggak ada nama pengirimnya gitu, atau nggak jelas siapa pengirimnya, kayak misterius gitu. Dan ada juga kalau dalam bahasa orang lembur gitu, orang Sunda gitu, ada yang namanya lempang ngagegusur kaleng gitu, atau jalan sambil bawa-bawa kaleng yang ditaliin jadi berbunyi gitu, kring-kring gitu ya. Ya, artinya kurang lebih orang tersebut sedang banyak pikiran atau kacau atau stres tingkat tinggi gitu. Jangan sampai depresi ya, naudzubillah min dzalik. Yang mentalnya itu sedang
terguncang gitu ya, jiwanya itu lagi nggak stabil gitu. Naudzubillah min dzalik, semoga kita dilindungi oleh Allah. Nah, ada juga istilah yang sekarang-sekarang ini sih, ada ibarat kata katanya ya, seperti remahan rengginang di pojokan kaleng, yang artinya nggak dianggap gitu ya, nggak dipandang atau remeh gitu ya, atau nggak penting gitu ya. Itulah sepenggal cerita tentang kaleng.